Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat GERD, Anxiety, dan Psikosomatis. Kembali lagi dengan saya, teman-teman. Pada kesempatan ini kita sharing-sharing aja ya, terkait dengan bagaimana keluar dari jeratan anxiety ini. Nah, teman-teman, saya ada tips untuk kalian ya. Saya ada eh, beberapa cara atau kebiasaan yang saya lakukan sewaktu saya ini terkena anxiety. Jadi teman-teman, kalau kalian tahu saya itu terkena asam lambung itu di tahun 2020 teman-teman. Ya, itu udah kena GERD teman-teman ya, 2020. Nah, saya kena anxiety-nya itu di 2021 mau mau masuk tahun 2022 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi saya itu kena anxiety-nya di tahun-tahun segitu dan teman-teman saya itu pada awalnya nggak tahu kalau saya itu anxiety teman-teman ya. Saya nggak tahu kalau saya itu ternyata sudah eh, ada ketakutan-ketakutan yang saya tidak tahu kalau ini itu di luar batas orang normal teman-teman gitu ya. Jadi saya pikir ini tuh cemasnya cemas biasa aja teman-teman. Tapi ternyata setelah saya pelajari, ternyata ini itu adalah anxiety disorder teman-teman dan saya baru tahu di tahun itu. Setelah kena anxiety disorder teman-teman, malah saya semakin double lagi nih PR saya. Saya harus obatin perut saya karena lambungnya. Saya juga harus ngobatin si anxiety-nya teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi tambah lagi PR saya tuh. Nah, makanya untuk kalian yang saat ini, saya selalu bilang, kalian harus tahu kalau kalian itu sebenarnya kenapa ya. Awal kalian terkena asam lambung, GERD atau anxiety ini tuh, kalian harus tahu dulu awalnya itu kalian kenapa teman-teman. Karena ketika kalian tahu awalnya kalian kenapa, itu kalian akan bisa tahu kalau kalian itu hanya murni anxiety-nya yang kemudian kena lambungnya, atau orang yang memang kena lambungnya, habis itu anxiety-nya sama seperti saya, teman-teman. Saya harap kalian eh, paham apa yang saya sampaikan, teman-teman. Kenapa seperti itu? Biar kalian itu tahu dan tidak salah dengan eh, cara untuk menanganinya, ya. Jadi akan lebih mudah, lebih cepat untuk waktu penyembuhannya, teman-teman. Jangan kayak saya, teman-teman ya. Ketika saya kena asam lambungnya, habis itu ke-trigger anxiety-nya, nah saya malah ngobatin si fokusnya ke si anxiety-nya ya. Jadi karena saya sudah fokusnya ke anxiety-nya, saya makannya udah sembarangan teman-teman, nggak menjaga pola makan saya, nggak menjaga pola tidur saya. Saya malah fokus bagaimana saya bisa mengendalikan pikiran saya, tapi lambung saya ini ternyata saya lupa kalau lagi bermasalah teman-teman, yang menjadi masalah utama saya awalnya teman-teman, gitu. Jadi kalau kalian di kondisi seperti saya, teman-teman kalian harus atasin dulu perut kalian ya. Kalian harus obatin dulu perut kalian biar nggak kemana-mana sensasinya dan pikiran kalian lebih tenang teman-teman gitu. Ternyata yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, pikiran saya kumat itu karena banyaknya sensasi di badan saya teman-teman. Saya ngerasain perut begas, saya ngerasain perutnya kayak kerucuk-kerucuk di seluruh area perut saya ngerasain perut kayak kayak apa namanya? Kayak keras ya. Nah, ada bloating gitu di area di bawah pusat gitu ya, kayak orang buncit, tapi badan kurus, teman-teman. Perutnya yang bawahnya yang agak buncit gitu. Nah, karena banyaknya gas mungkin ya. Nah, begitu juga dengan sensasi di ulu hati ada, kadang suka mengganjal, dada saya kayak heartburn ya, ada panas gitu. Nah, itu teman-teman sampai pinggang saya bagian belakang. Karena saking banyaknya gasnya ya teman-teman ya, suka sendawa, sering sekali sendawa.
Itu juga efek dari gas, teman-teman. Nah, itu tuh saya kemarin itu setelah tahu malah fokusnya nyembuhin si anxiety saya, tapi saya makannya sembarangan, teman-teman. Akhirnya walaupun anxiety saya, walaupun saya mengobatin anxiety dengan, segala upaya, perut saya tetap aja, teman-teman, masih bermasalah ya, gitu. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan pada saat itu adalah bagaimana saya fokus dulu obatin perut saya, teman-teman. Karena saya itu takut ketika sudah ada sensasi. Kalau nggak ada sensasi, saya nggak takut. Mandi saya mandi, eee, keramaian saya oke ya, saya berkendara sendiri juga nggak apa-apa. Tapi yang saya takutkan ketika saya merasakan yang aneh-aneh di badan saya nih, baru saya panik, teman-teman, gitu. Nah, tapi ada yang anxiety yang orang yang kedua ini, yang murni anxiety-nya ini, teman-teman, dia perutnya aman, teman-teman. Perutnya nggak ada masalah ya. Tapi ketika anxiety-nya kumat, dia parno, teman-teman ya. Dia itu jadi serba takut. Semuanya dia takut, teman-teman. Dengar suara burung takut, mau mandi takut, di keramaian takut, keluar rumah nggak berani. Itu apa-apa dia takut, teman-teman ya. Dengar berita duka dia takut, jadi parno seharian. Dia dengar suara ambulans dia jadi parno seharian. Nah, itu, teman-teman, adalah anxiety yang disorder, teman-teman. Nah, kalau kalian di tipikal ini ya, yang kalian alami, teman-teman, maka kalian harus fokus lebih dulu bagaimana kalian bisa mengatasi masalah itu ya, teman-teman ya. Jadi yang harus kalian lakukan itu adalah bagaimana kalian bisa mengendalikan pikiran kalian, bagaimana kalian bisa mengarahkan pikiran kalian itu sesuai dengan kehendak diri kalian gitu. Artinya bahwa setiap yang kalian lakukan, setiap yang kalian takutkan itu benar-benar murni dari diri kalian, bukan dari eh, perintah pikiran kalian, teman-teman. Ya. Jadi diri ini berhak mengambil alih pikiran kita gitu. Bukan berarti kita yang mengikuti apa yang pikiran kita ini perintahkan gitu ya, teman-teman ya. Saya rasa teman-teman harus paham gitu. Contoh, saya kasih contoh nih. Kalian ada pikiran ingin mencuri misalnya. Kalian ingin ada pikiran ingin mencuri. Nah, apakah kalian akan mengikuti pikiran kalian atau kalian akan menolak apa yang pikiran kalian perintahkan? Itu adalah diri kalian yang asli, teman-teman ya. Itu adalah hati kalian, ya. Itu adalah pribadi kalian, teman-teman. Nah, yang memerintahkan tadi itu, yang mengarahkan pikiran-pikiran kalian tadi itu adalah sesuatu yang bisa kalian tentukan keputusannya. Seperti itu. Saya rasa kalian mengerti maksud saya, teman-teman. Kalau kalian kalau kalian mencuri, berarti kalian dikendalikan oleh pikiran kalian. Tapi kalau kalian tidak mengikuti, kalian menolak, saya tidak mau mencuri, maka berarti kalian berkuasa atas diri kalian. Seperti itu maksud saya, teman-teman. Begitu juga dengan rasa takut yang kalian alami, kalian harus mengambil alih diri kalian. Saya harus kembali sadar nih. Saya harus kembali eh, kontrol pikiran saya karena saya berkuasa atas pikiran ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, ketika kalian sudah berusaha itu setiap harinya, ini akan terbiasa, teman-teman. Contoh kalian mau mandi, misalnya. Pikiran kalian, jangan. Dia bilang, jangan, nanti kamu kumat. Kalian tidak kalian tidak mandi, teman-teman. Seharian kalian tidak mandi, besoknya lagi gitu. Pengen mandi, wah, meskipun udah bau, teman-teman, kalian gak bakal mandi. Karena kalian itu dikendalikan sama pikiran kalian. Tapi kalau kalian berkuasa atas diri kalian, kalian harus lawan, teman-teman. Saya akan mandi, walaupun saya kumat, saya mandi gitu. Dan itu kalian harus latih.
sekalian membentuk mental kalian, teman-teman. Nah, ketika kalian kumat juga di kamar mandi misalnya, ya udah nggak apa-apa, bodo amat. Besoknya lagi kalian mandi lagi. Jangan kapok, teman-teman. Mandi lagi. Nah, ketika kalian mandi lagi, mungkin kalian kumat, tapi kumatnya nggak separah yang pertama, ya. Nah, esoknya lagi mandi lagi, teman-teman. Esoknya lagi mandi lagi. Nanti lama-kelamaan kalian nggak akan kumat, teman-teman. Percaya sama saya. Ya, ketika kalian sudah terbentuk mentalnya, kalian sudah akan siap dengan keadaan itu, tubuh kalian akan merespon kalau itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa kalian lakukan, seperti itu. Jadi dalam hal apapun teman-teman ya, kalian mau berkendara, kalian mau di keramaian, keluar rumah, ya, dalam hal apapun, kalian harus membiasakannya sekalipun resikonya adalah kalian kumat, teman-teman. Jangan pernah kapok. Di mana kalian kapok, dia akan mengambil alih diri kalian kembali. Itu sudah saya alami, teman-teman, dan sudah banyak teman-teman saya yang saya arahkan seperti itu dan mereka keluar dari anxiety-nya. Nah, teman-teman, yang berikut yang harus kalian lakukan, teman-teman, adalah ketika kalian kena anxiety ini, kalian harus berada selalu pada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung aktivitas kalian agar mental kalian semakin pulih kembali, teman-teman. Seperti itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menghindari lingkungan negatif. Ya, untuk mendapatkan lingkungan yang positif, untuk mendapatkan kegiatan yang positif, satu-satunya cara adalah meninggalkan lingkungan atau aktivitas yang negatif. Misalnya ada lingkungan yang tidak sehat, tinggalkan teman-teman. Sekalipun itu pekerjaan kalian ya. Sekalipun itu pekerjaan kalian, tinggalkan ya. Kalian harus berusaha untuk bisa kembali lagi pada mental kalian yang sehat ya. Dan membangun kepercayaan diri kalian. Setelah itu terbentuk, mental kalian terbentuk, kepercayaan diri kalian terbentuk, maka kalian teman-teman sudah bisa memutuskan lagi. Kalau kalian pengen kerja di tempat itu lagi, silahkan. Tapi kalau pada saat kalian saat ini yang lagi melawan, berjuang, kalian harus berada pada lingkungan yang positif dulu ya. Nanti kalau udah sehat, udah siap mental kalian, udah nggak ada apa-apa lagi, baru boleh kalian kembali ke pekerjaan lama kalian. Dengan cara kalian sudah belajar dari kejadian ini ya, kejadian pertama ini. Jadi nggak boleh lagi tuh yang namanya baperan, tersinggungan, dikit-dikit emosi. Nggak boleh lagi teman-teman ya. Manakala kalian masih aja baperan, masih aja tersinggungan, masih aja mudah emosi, sulit dikontrol dirinya kalian, maka kalian bisa kumat lagi, kena anxiety lagi teman-teman ya. Karena kalian itu akan selalu berharap pada sesuatu hal yang kalian harapkan itu sesuai ekspektasi kalian, sesuai keinginan kalian. Dan mustahil teman-teman kalian gak akan pernah dapatkan itu. Ya, makanya kalianlah yang harus kembalikan kesadarannya teman-teman. Presiden saja jika dia punya prinsip, jika dia punya pemikiran, setiap warganya harus menyukainya, maka dia tidak berhak untuk mencalonkan diri menjadi presiden, teman-teman. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin, ya. Jadi intinya seperti itu. Saya rasa kalian paham maksud saya. Dan untuk kalian teman-teman yang ingin sehat kembali masalah perutnya, jika kalian memang banyak masalah dengan perutnya, maka kalian harus kembali lagi untuk menjaga pola makannya dengan baik dan kalian bisa berikhtiar ya, yang mau pakai herbal bisa, yang mau pakai vitamin, suplemen juga bisa ya, teman-teman ya. Asal kalian tahu yang cocok dan aman untuk kalian. Oke, teman-teman. Jika bermanfaat, subscribe channel saya teman-teman ya. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.